Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kretawawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, sebagai insan adi kodrati, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan karunia beliaulah saya dapat menyapa saudara sekalian, sekaligus menyampaikan pesan ajaran agama mengenai Brahma Tattwa, teologi Hindu kasih semesta. Sehingga saudara-saudara sekalian, melalui Dharma Wacana ini akan tumbuh pemahaman kita, kesadaran kita, serta rasa bangga dan cinta kita terhadap agama kita, yakni agama Hindu. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, bersyukurlah kita lahir dan bisa bernafas sebagai seorang Hindu dengan ajarannya yang mampu selaras berkembang dengan kondisi geografis serta corak kebudayaan tempat berkembangnya ajaran tersebut. Hal ini ditunjukkan saudara-saudara dengan berkembangnya ajaran agama Hindu pada beberapa daerah di Nusantara yang memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari segi konsep pemujaannya, dari segi upacara atau ritualnya, sarana upacaranya, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan bahwa keberagaman yang ada adalah ciri bahwa agama kita, agama Hindu, adalah agama yang universal. Namun, yang harus kita ketahui bersama saudara-saudara, keberagaman ini juga memicu munculnya berbagai pertanyaan yang mempertanyakan konsep ketuhanan kita yang mungkin seolah-olah secara eksplisit terlihat berbeda-beda antara Hindu daerah yang satu dengan Hindu daerah yang lainnya. Begitu pula dengan antara Hindu Indonesia dengan Hindu India. Lalu pertanyaannya, apakah Hindu memiliki konsep ketuhanan yang tidak sistematis atau tidak jelas? Dan apakah Hindu memiliki banyak Tuhan atau tidak menganut sistem monoteisme? Saudara-saudara sekalian, tentunya kita sebagai seorang Hindu menghadapi permasalahan ini kita harus tenang, menarik nafas, dan tentunya harus menjawab. Dan jawaban yang harus kita berikan tentunya harus berlandaskan dengan pustaka suci Hindu, untuk menunjukkan bahwa apa yang disangsikan kepada kita itu tidaklah benar. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, berbicara mengenai konsep ketuhanan dalam ajaran agama Hindu, maka terdapat payung besar konsep ketuhanan Hindu secara universal yang disebut dengan Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Saudara sekalian, marilah kita membahas konsep ketuhanan ini dimulai dari Nirguna Brahman. Nirguna Brahman adalah konsep ketuhanan di mana Tuhan tidak berwujud, tidak tersifatkan, tidak termanifestasikan. Sebab Tuhan bersifat misteri atau yang disebut dengan Brahma Rahasya. Kerahasiaan akan Tuhan ini juga disebutkan dalam pustaka suci Rigveda, Sukta 32 mantra 3 yang menyebutkan Natasya Pratima Asti, yang terjemahannya adalah Tuhan tidak bernama dan juga Tuhan tidak berwujud. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, kerahasiaan Tuhan dalam tataran Nirguna Brahman juga disebutkan dalam pustaka suci Bhagavad Gita, Adhyaya 10 Sloka 2 yang menyebutkan
name widoh surigana, prabawa na mahar saya, aha nadir hidewana, mahar sinam casarwasa, yang artinya baik para dewa maupun para maharsi tidak mengetahui asal mulaku, sebab aku atau Tuhan adalah asal muasal dari para dewa dan juga para maharsi. Saudara umat Hindu sekalian, kerahasiaan Tuhan dalam tataran Nirguna Brahman juga disebutkan dalam pustaka suci yang memiliki kearifan lokal, seperti dalam Guritan Sucita Subudi disebutkan, Wanta ita yang acintia tua resida banyayone yang artinya saudara-saudara bahwa Tuhan bersifat tak terfikirkan atau acintya. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, amanat pustaka suci Bhagavad Gita Adhyaya 12 sloka 5 menyebutkan, Klesu dikarastesam awyakta cakta citasam awyakta higatir butam dewabir awapiati. Dengan terjemahannya adalah akan sangat sukar sekali bagi diri kita untuk memusatkan pikiran kita pada aspek yang tak termanifestasikan. Terlebih lagi bagi diri kita yang masih terikat akan kesadaran fisik. Maka dari itu umat Hindu Dharma yang berbahagia, konsep Saguna Brahman hadir untuk memayungi diri kita yang masih memiliki tingkat spiritualitas pemula, dan juga bagi diri kita yang masih terikat akan kesadaran fisik. Berbicara mengenai konsep Saguna Brahman, maka dikatakan dalam konsep Saguna Brahman Tuhan telah terkena pengaruh maya sehingga telah memiliki nama, memiliki rupa, memiliki guna atau kemahakuasaan, dan memiliki tempat dipuja atau tempat berstana. Dalam pustaka suci Atharvaveda Mandala 13 Sukta 4 Mantra 21 disebutkan, Sarwe aswim dewo kratwo bawanti, yang artinya semua para dewa akan menyatu pada dia, yaitu Tuhan. Sehingga tidak heran saudara-saudara sekalian, terdapat beragam sebutan nama bagi Tuhan, dan juga terdapat beragam nama dewa sebagai akibat dari konsep Saguna Brahman ini. Dan ketika kita berbicara mengenai konsep Saguna Brahman, maka dapat kita analogikan saudara seperti orang buta yang memegang gajah. Maka jika orang buta itu memegang ekor gajah, mereka akan membayangkan Tuhan itu seperti ekor gajah. Jika orang buta itu memegang perut gajah, maka orang itu akan menggambarkan Tuhan seperti perut gajah, dan seterusnya. Yang pada intinya semuanya adalah Tuhan. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, Nirguna dan Saguna Brahman sangat merepresentasikan bahwa konsep ketuhanan dalam ajaran agama Hindu sangatlah jelas dan sistematis, serta Tuhan yang dipuja atau diyakini dalam ajaran agama Hindu sejatinya hanyalah satu. Dari satu yang tak terdefinisikan atau tak terfikirkan inilah bermanifestasi menjadi banyak dan dekat dengan kehidupan manusia untuk menuntun umat manusia agar tidak menjadi bangsa yang tersesat. Saudara-saudara sekalian, keesaan Tuhan dapat kita maknai layaknya matahari. Matahari hanya ada satu, begitu pula Tuhan hanya ada satu. Namun sinar matahari, berjuta-jutaan sinar matahari mampu menerangi semesta. Begitu pula dengan berbagai manifestasi dari Tuhan yang mampu menerangi kehidupan manusia. Umat Hindu Dharma yang berbahagia,
Pustaka Suci Rig Veda Mandala 1 Sukta 164 Mantra 46 menyebutkan, Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti Agnim Yaman Matarishwanam Ahu, yang berarti Tuhan hanyalah satu. Namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama, seperti Agnim Yaman Matarishwanam. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, berbagai rujukan pustaka suci Hindu tersebut yang menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam agama Hindu sudah sangat jelas sekali menunjukkan bahwa konsep ketuhanan kita sangatlah komprehensif atau lengkap, yang dapat mengakomodir beragam tingkatan usia dan juga beragam tingkatan spiritualitas manusia. Bahkan konsep ketuhanan kita ini merupakan konsep teologi kasih semesta. Karena apabila dapat dipahami serta diimplementasikan, maka akan menghantarkan kita mencapai kesadaran kosmis atau yang disebut dengan cosmic in consciousness. Seperti yang termuat dalam Subhasita Weda yang menyebutkan, Sarvabhuta Namaskaram Kesawam Prati Gacchati, Sarvabhuta Tiraskaram Kesawam Prati Cati. Yang artinya, kemanapun penghormatan itu kita tujukan, maka penghormatan itu akan sampai kepada Tuhan. Dan kemanapun penghinaan itu kita tujukan, maka penghinaan itu akan sampai kepada Tuhan. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, konsep ketuhanan Hindu yang kita warisi ini haruslah kita jaga dan kita rawat. Sebab konsep ketuhanan kita ini sangat mencerminkan teologi kasih semesta yang senantiasa mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menebarkan cinta dan kedamaian. Niscaya ajaran agama Hindu akan tetap membumi pada diri setiap sanubari individu manusia, terutama umat Hindu. Meskipun zaman silih berganti, namun Dharma, agama Hindu akan tetap tegak berdiri. Demikianlah Dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Astungkar bisa menjadi lentera untuk mengarungi lautan awidya kehidupan ini. Terima kasih, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi.